Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, apa kabar teman-teman semua di kesempatan kali ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya. Dan kali ini kita akan sedikit melakukan perbandingan dua buah radio yang saat ini juga lagi artinya banyak yang banyak yang suka dengan radio ini. Kalau yang sekarang itu, ini dulu radio ini pernah saya review ya. Radio ini pernah saya review dan sekarang itu yang lagi ngetren di luar sana itu mereknya Talkpot ya. Talkpot A36 kalau nggak salah ya. Namun saya pertama kali review ini mungkin sudah hampir setahun ya. Saya review ini adalah TXQ A37 ya. Ini sama persis dengan Talkpot ya, yang sekarang banyak orang mereview ya. Tapi ini dulu saya reviewnya yang mereknya TXQ langsung yang pertama kali ya. Kemudian radio yang kedua akan saya sandingkan juga di sini ada Baofeng BF18H. Baofeng BF18H. Nah, kita akan melakukan perbandingan keduanya antara TXQ A37 atau Talkpot A36 dan di sini adalah Baofeng BF18H. Mari kita simak apa yang terjadi perbedaan berduanya dan mana yang lebih worth it antara keduanya untuk Anda miliki tentunya. Dan pertimbangan terakhir ada pada Anda semua ya. Tapi yang jelas saya akan sampaikan apa-apa saja yang ada di sisi kedua HT ini. Oke, sebelum kita melakukan perbandingan antara TXQ A37 atau Talkpot A36 dan Baofeng BF18H, kita minum kopi dulu. Ya, kita seruput kopinya. Bismillah. Ya, alhamdulillah udah kita seruput kopinya. Mari kita simak dari dekat untuk kedua HT tersebut antara di sini TXQ A37 dan atau Talkpot A36 dan di sini adalah Baofeng BF18H. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, di depan kita sudah ada dua buah radio yang akan kita bandingkan antara TXQ A37 dan Baofeng BF18H. Jadi yang untuk TXQ ini kalau di luar itu sama dengan Talkpot ya, Talkpot A36. Kalau ini TXQ A37, UV A37 ya. Kalau yang di sini Baofeng BF18H. Nah, kalau untuk dari segi tampilan yang kita lihat bersama di sini ya. Nah, ini dia ada tombol PTT di samping kanan untuk yang TXQ A37, bentuknya ramping. Kemudian di sini ada dua tombol lagi, tombol shortcut. Di sini monitor sama FM ya. Kemudian kalau untuk yang Baofeng di sini ada FM dan ada lampu. Nah, kalau yang Baofeng di sini tombol di samping memang masih karet ya, tapi dia sama dengan Yaesu ya modelnya, seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat dari samping, ya lebih tebal memang untuk yang Baofeng, tapi kalau antepnya sih pegangannya, kalau saya sih lebih enak Baofeng ya. Ini agak ringan ya, tapi ini agak antep, enak ya megangnya. Oke, kemudian dari samping di sini ada speaker, ada mic, sama ya dengan Talkpot juga sama persis ya. Belakang baterai USB Type C sama, Talkpot juga USB Type C. Nah, atau TXQ A37 ini juga USB Type C. Ada yang meragukan katanya kalau ngecas nggak bisa pakai USB Type C cas HP. Bisa nih loh. Ini nanti kalau penuh dia hijau ya, dan tegangannya jadi 8 volt ya kalau udah penuh. Sama dengan Baofeng ini juga, kalau kita cas bisa dari belakang sini ya.
Kita cas dari belakang sini, ntar ya. Nah seperti ini. Nah ini kalau bopeng masih penuh nih, masih full, baterainya masih penuh ya, masih full untuk yang bopeng ini. Jadi oke ya. Jadi bisa desktopnya bisa dipakai, USB Type C bisa dipakai. Yang untuk TXQ A36 juga, A37 juga sama. Bisa pakai desktop, bisa pakai USB Type C. Nah sekarang kita lihat baterainya ya. Kita lihat baterainya. Untuk yang TXQ A37 baterainya berapa? Ini frekuensinya ya 136, 174, 200. Frekuensinya sama ya. Sama, frekuensinya sama dengan yang bopeng. Tapi kalau bopeng yang bisa transmit di 200, ini nggak tahu TXQ mungkin bisa di 300 ya. Kemarin seperti review kita. Di sini kurang dari 8 watt, memang kurang dari 8 watt. Seharusnya dia sebutkan 5 watt aja ya. Karena ini 5 watt. Oke. Baterainya kita lihat baterainya di sini 2800. Ya, tapi lagi-lagi ya, kalau produk dari Tiongkok dari sana serasa 2800 kok tipis gini ya. Nah, kita lihat punya bopeng ya. Nah, ini masalahnya punya bopeng harus dibuka. Segi keamanan dari baterai itu dari bopeng ini cukup oke ya. Jadi kalau Anda, saya pakai uang 1000 nih bukanya. Supaya apa? Nggak gores-gores ini kalau kita mutar ya. Uang 1000 kan bulat, jadi pada saat kita mutar, meleset itu nggak apa-apa. Bodi baterainya aman. Jadi teman-teman kita putar aja. Kita putar sampai kebuka ya. Emang agak sedikit ribet ya untuk yang masukin baterainya bopeng, tapi nggak masalah. Karena ini untuk menjaga kerapatan baterai terhadap air yang masuk ya. Kalau air masuk lalu sela-sela ya masuk ke mesin radionya, bisa radionya rusak ya teman-teman ya. Jadi ada plus minusnya lah. Minusnya itu masangnya agak lama. Itu aja. Nah ini frekuensinya dia berapa nih? Ntar fokus. Oke, itu frekuensinya itu ya. Agak beda sedikit, tapi bopeng di situ tulisnya tetap 5 watt aja. Bopeng tetap 5 watt aja tulisannya. Nggak ada perubahan. Baterainya 1800 nih teman-teman, lihat fokus ya, 1800. Oke, fokus 1800. Anda bisa bayangkan ya. 1800 tebal segini, 2800 segini tipisnya. Ya, ya tergantung aja sih mereka mau ngasih berapa ribu. Tapi ya paling tidak harus sesuai ya. Harus sesuai gitu ya. Kalau tidak sesuai ya yang dirugikan oleh konsumen. Nah, bedanya lagi di belakang ini tipis ya teman-teman. Nih, aluminium casingnya untuk pendingin nih segini aja. Kalau bopeng nih tebal banget nih. Nih tebal ya. Sampai seperti ini ya. Dia sampai seperti ini. Sampai di sini. Ini sampai ini juga masih aluminium nih. Nih sampai sini nih. Nih, sampai ini masih aluminium. Artinya apa? Pendinginan dari bopeng ini sangat sempurna ya. 5 watt dengan kualitas pendinginan seperti ini, saya rasa bopeng sudah ngerti. Ngertinya apa? Baterai itu kalau panas cepat umurnya ya, umurnya baterai itu cepat habis. Bukan habis sih, umur baterainya jadi pendek ya. Umur baterainya jadi pendek. Jadi baterai itu makin panas digunakan terus ya, itu justru nggak bagus ya teman-teman. Kalau bisa suhu baterai itu bisa dikurangi. Makanya makin besar pendingin dari sebuah HT itu makin bagus, supaya panas yang berlebihan dari sekitarnya itu bisa disalurkan oleh pendingin tadi, tidak langsung ke baterai. Kalau pendinginnya kurang, maka dia larinya ke baterai, jadi baterainya panas juga ya. Ketika baterainya panas, maka kinerja makin menurun. Dan baterai juga cepat habis ya. Beda kalau baterainya dingin, nah itu baterainya juga agak lama habisnya. Oke, kita masukkan.
Jadi ada yang bilang kalau panas gampang dicas. Justru kalau panas itu baterainya bisa dicas, tapi umurnya nggak panjang. Ya artinya seharusnya misalnya umurnya 3 tahun jadi 2,5 tahun atau 2 tahun gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang kita hidupin ya untuk membandingkan layar. Kalau di atas sih, kalau bagian atas dari kedua HT ini saya lebih milih Baofeng ya, karena Baofeng ini ada lampu LED-nya, jadi berfungsi sekali kalau kita keadaan gelap ya. Ini bisa kita emergensi, kita bisa pakai. Kemudian tombolnya sendiri, knopnya power on off. Ini Baofeng lebih asik ya. Kita pencet begini, lebih kita putar asik ya, agak besar gitu, enak, dan ada gripnya di sini pinggirnya. Kalau ini ya seperti biasa lah. Kalau yang TXQ A36 ini seperti radio-radio yang lain ya. Kemudian antena, nah ini seperti yang pernah saya review. Ini antenanya ya mirip-mirip Vercom, Dalcom, sama ya, nggak ada bedanya. Satu pabrik mungkin antenanya. Kalau yang dari Baofeng ini cukup lumayan. Jadi recommended antena masih lebih oke Baofeng ya. Jadi segi antena juga Baofeng masih oke. Dari segi desain juga masih oke, kekinian sekali untuk Baofeng. Dan nah untuk speaker, desain speaker juga kalau kita lihat ya clear ya. Baofeng di sini layar, kemudian tombol speakernya di belakang tombol-tombol ini ya, di keypadnya ini. Jadi clear posisinya. Kita lihat sangat elegan. Kalau ini juga bagus ya, speakernya di atas sini, kemudian layarnya di sini. Meskipun layarnya kalau dilihat sekilas ya memang Baofeng lebih besar sedikit ya. Kita lihat. Nah, sekarang kita on-kan ya. Kita on-kan ini untuk yang ini untuk yang TXQ A36 seperti ini, dia juga berwarna. Suaranya juga udah laki-laki, udah maco ya, sama. Kita coba yang Baofeng. Nah, sekali lagi yang Baofeng ya, kita coba. Oke. Sama-sama cepat ya, tapi lebih cepat Baofeng kayaknya untuk loading tadi ya. Nah, untuk kerapatan warnanya, layarnya, kehalusan dari layar LCD-nya, itu ya layar tampilan layarnya, itu masih lebih halus tampilan dari layarnya Baofeng ya. Anda bisa lihat sendiri. Saya kalau ngelihat ini, layar seperti ini, warna seperti ini, saya ingatnya Yaesu, produk Yaesu ya. Kalau produk Yaesu cenderung warna biru, ungu. Nah, sekarang kita akan buktikan untuk resip dari kualitas suara dari resip airband-nya. Ya, Anda bisa dengar nanti ya. Kita coba dua radio ini di ruangan ini dan sama-sama pakai antena pendek. Ini TXQ. Ini Baofeng. Baofeng ya. Ini saya pindah TXQ lagi, nanti kita dengarkan bagaimana suaranya TXQ. Kalau Baofeng tadi agak soft suaranya. Kemudian Baofeng itu sesuai dengan kekuatan sinyal ya. Kalau makin kuat mentok, kalau tidak kuat dia di sini garisnya agak turun, makin kecil. Kalau yang ini begitu ada sinyal langsung mentok. Ada sinyal langsung mentok RSSI-nya. Jadi penunjuk sinyalnya itu kayaknya nggak berfungsi. Nah itu langsung mentok ya. Nah, Baofeng nggak ya, tuh ada kadang pelan ya. Dan suaranya agak kerosok-kerosok ini ya. Sekarang kita konsentrasi di Baofeng aja. Tadi kan sudah dengar ya situ ya. Kita sudah dengar yang TXQ, sekarang saya konsentrasi di Baofeng. Ya, Anda bisa dengarkan. Oke. Jadi suaranya Baofeng ini enak banget ya teman-teman. Suaranya Baofeng ini sangat-sangat oke ya. Jadi kualitas airband, bass modulasi Baofeng oke ya. Artinya FM-nya juga oke ya. Kemudian, nah yang berbeda adalah di sini TXQ bisa nyeken ya. Sebentar, mana nyeken? Pakai ini ya. Ini apa ini ya? Saya lupa. Jadi TXQ itu bisa untuk nyeken.
Gensetnya mana ya? Ini apa ya? Saya udah lupa teman-teman, agak lama. Jadi reviewnya udah lama sehingga saya lupa. Untuk TXQ itu kayaknya bisa nyeken. Oke, sorry teman-teman. Ternyata setelah saya utek-utek Baofeng ini ternyata bisa nyeken ya. Sorry teman-teman, review saya kemarin berarti nggak lengkap ya. Karena maklum aja, kita nggak ada patokan untuk panduannya nggak terlalu jelas ya untuk bukunya. Ya mungkin jelas, cuman saya nggak baca aja mungkin ya. Oke, sekarang kita akan coba ya. Ini kedua-duanya ada scan-nya ternyata ya. Kedua-duanya ada scan-nya. Nah, Baofeng itu untuk ngaktifkan scan-nya ya, teman-teman bisa pencet menu, sini menu ya. Sorry, ini belum hidup. Menu, jadi kita pilih ke radio setting, kemudian kita cari tombol press nomor 25 ya. Itu menu nomor 25. Aduh, ini kecepatan ya. Program radio setting. Kemudian press SK2, ini kita pencet oke. Kemudian search. Nah, di sini kan ada FM radio, ada lampu, ada Fox. Nah, ini saya pilih yang search ya. Oke. Setelah oke, nanti kita buktikan ya. Sekarang di sini kalau yang untuk TXQ A36 juga bisa scan. Sekarang kita sama-sama coba. Ya, ini saya pakai TSSD. Di sini ada memori yang kemarin saya ambil di di memori anak saya ya wisuda kemarin. Nah, ini saya coba. Entar mana ya? Duh. Ya, sorry ya teman ya. Sorry, sebentar saya pindah dulu. Oke, ke sini ya. Kita pindah ke sini. Ini nanti tunnya berapa kita nggak tahu. Nanti kita lihat frekuensinya berapa. Ini karena sudah saya kasih nama, saya juga udah lupa. Nah, kita pergunakan ini untuk scan ya. Kita pergunakan ini untuk scan. Mudah-mudahan airband nggak masuk. Kita scan aja dulu ya. Oke. Ini kalau untuk nyeken tekan ini agak lama ya. Tekan ini agak lama, yang tombol atas untuk TXQ A36 kita tekan. Oke, search, langsung kita PTT. Kita PTT. Saya PTT belum bisa ya. Mana nih? Atau terlalu dekat? Oke, bisa ya teman-teman. Terlalu dekat tadi ya. Oke, sekarang kita coba. 1, 2, 3. Oke, belum. Belum teman-teman. Ini masih di airband. Aduh, sorry. Ya, kita pindah aja dulu supaya tidak terganggu dengan airbandnya ini. Saya pindah frekuensi dulu di 43000, 434. Kemudian yang di bawah kita pindah di 430. Oke, situ ya. Kemudian ini juga kita rubah dulu supaya tidak mengganggu ya. Supaya tidak mengganggu, karena kalau airbandnya masih masuk itu dia nggak mau ya. Kalau ada frekuensi masuk nggak mau. Oke, sekarang kita coba lagi untuk yang TXQ dulu ya, scan ya. Oh, radio lagi. Agak lama ya tekannya. Oke, nggak boleh terlalu dekat ya. Agak jauh sedikit sana mancarnya yang ini. Ya, kita coba lihat dia udah nyari. Nah, dapat di situ. Kita coba transmit. Ini save dulu Pak ya. Dah, kita save aja channel 1. Mancar nggak? Aduh, sorry. Ntar, scan lagi. Ya, namanya juga saya lupa ini caranya gimana untuk nyimpannya. Kita cari. Nah, udah ya. Kita tes aja. Kita tes PTT dari sini. Mana nih? Kok nggak mau masuk ya? Apa yang terjadi? Ini harus disimpan. Ini menunya.
Memory channel kita cari yang belum terisi, teman-teman. Ya udah, kita coba aja di 255. Nah, di 255 sekarang saya masuk ke memori 255 no name. Nih, 123321 dicoba TXQ. Dicoba TXQ. Nah, ini sekarang dari sini ke itu ya. Coba. 123321 dicoba untuk Quansheng UVK 5. Nah, ini udah. Berarti bisa, teman-teman ya. Nah, sekarang yang Baofeng ya. Kita coba lihat. Ini modulasinya kok kecil banget tadi ya. Ya, Baofeng ya. Tadi kan udah saya kasih tahu ya, menunya itu tadi adalah kita pencet ini ya. Oke, sekarang saya pencet. Kelamaan teman-teman, sorry. Pencetnya pelan aja. Oke, udah nyari. Oke, kita pencet sana. Nah, bedanya apa, teman-teman? Kalau yang Baofeng nilainya benar-benar pas bener nih. Coba ya. Ini harus disimpan juga ya. Oke, kita simpan dulu. Simpannya di channel yang kosong. Channel kosong itu nggak ada tulisan CH ya. Saya pilih yang kosong supaya nggak ada tulisannya CH. Nah, 33 itu simpan di sini aja. Oke, kita masuk di memory channel. Kita pencet ini hijau agak lama. Oke, masuk. Sekarang kita pilih ke memori 33. 33 mana? 30, 31, 32, 33. Nah, ini. Oke, teman-teman, kita pencet ya. Kita coba di 123321 123321 dicoba Baofeng BF 5 BF 18A. Suaranya lebih kenceng punya Baofeng ternyata. Kita coba sekarang yang dari Quansheng. 123321 Quansheng UVK 5 atau TSSD UVK 5. Oke, suaranya lebih soft untuk resipnya Baofeng ya. Tapi lebih kenceng ini. Lebih kenceng ini. Cuman suara mic-nya kenceng Baofeng ya. Suara mic-nya kenceng punya ini. Kita coba lagi ya. Ini mic-nya saya pindah dulu untuk meresip ya. Nah, biar kedengaran di sini supaya nggak terjadi sesuatu. Oke, sekarang ini untuk monitor ya. Untuk monitor kita pakai TXQ 123321 ini TXQ. Kecilin dulu punya Baofeng biar nggak interferen. Ini Baofeng mati ya. 123321. Coba 123321. Ini ada permasalahan dari memori di bawah ya. Oke. 123321 ini kita polin ya. Nggak usah pol seberapa itu. Setengah segini aja, segini. Oke. 123321 ini dari TXQ A36. Taruh sini. Sekarang kita pakai yang Baofeng ya. 123321 ini Baofeng BF 18A. Oke, terbukti ya Baofeng 18A lebih kenceng. Nah, sekarang kita mau coba resipnya. Volume setengah, juga volume setengah ya, setengah itu ya. Jadi kita mulai dari Baofeng dulu aja untuk resip. Ini nanti kita pakai setengah ya. 123321 ini Quansheng UVK 5. Kita pulin Baofeng ya. Oh, segini ternyata dia. Volumenya setengah lebih lewat dikit. Ini adalah modulasi resip dari Baofeng BF
EBF 18H. Matiin bofengnya, kita kecilin. Sekarang kita setengahkan aja dulu ini yang TSQ A36. Ini receive dari TXQ A36. Oh, volumenya segitu ya. Segitu ya. Oke, segitu TXQ A36. TXQ A36 mandenging. Sekarang kita kembali lagi ke bofeng, kita samakan frekuensi apa volumenya ya. Volumenya samakan segini tadi, TXQ juga segini. Oke. 123321 ini receive dari Baofeng 18H. Oke. Oke teman-teman, kualitas receive-nya juga suaranya, modulasinya lebih enakan Baofeng ini. Waduh. Ya. Kalau di online shop ini harganya lebih mahal teman-teman dibandingkan Baofeng ya. Jadi saya kira lebih oke atau apa, ternyata Baofeng masih lebih oke ternyata. Oke, saya kira itu dulu ya. Apa mau kita tes powernya teman-teman ya? Modulasi sudah ya. Receive sih sama-sama aja, tapi akan kita coba ini. Akan kita coba di ruangan ini aja ya, dengan antena bawaan masing-masing. Akan kita coba, sebentar. Akan kita coba, saya akan coba kita di seismograf dengan antena bawaan aja ya. Kalau antena luar sih saya kira ini nanti semua juga udah tahu kalau ya Baofeng dengan ini. Oke, tadi memori, sebentar, kita keluar dulu dari memori ya. Aduh, nggak mau ya. Bentar, ini harus dipencet lama, masuk ke memori. Ya, masuk VFO ya. Oke, udah masuk VFO. Sekarang kita pencet seismograf. Oke, kita coba yang ini dulu. Aduh, sorry, kok malah radio ya. Sequel saya buka aja ya. Ini kayaknya nggak tahu nih. Saya putar-putar sini. Nggak ada ya. Sequel saya buka untuk yang TXQ. Kita buka sequel. Buka sequel, kita cari di ruangan ini. Oke, bisa. TXQ bisa buka sequel. Sekarang Baofeng. Kita coba. Ini radio juga. Nah, Baofeng sequelnya tinggal pencet ini aja ya. Baofeng tinggal pencet ini agak lama. Ya, langsung buka dia. Oke teman-teman, jadi kalau seismograf kok masih bersih ini ya, berarti receive-nya masih pakai ini sedikit ya. Kalau buka sequel ya, kita coba lagi. Nah, dia bersih ya, nggak ada noise. Oke, kalau untuk buka sequel masih lebih bersih, lebih receive-nya lebih peka TXQ ya. Ini masih agak noise ya. Oke, nggak apa-apa. Sekarang kita tes. Kalau antena sudah, powernya mau kita tes. Oke, kita tes sama-sama ya. Langsung aja ya. Untuk yang TXQ kita coba duluan. Kita langsung eksekusi. Langsung high power aja ya. Langsung high power aja. Nah, ini langsung high power. Kita sudah high power. Sekarang frekuensinya saya rubah ke 145.5500. Nah, di situ ya. Kita coba. Oh. Ya, 5 watt lebih sedikit. Sekali lagi. Ya, 5 watt lah ya. Ya, 5 watt lebih sedikit.
Kemudian kita coba di UHF-nya 43500. Oke. Ya, 5 watt juga. Oke, 5 watt juga. Oke, berarti TXQ VHF UHF-nya oke, nggak masalah. Ya, oh, tapi kita mau coba dulu TXQ 350-nya mancar nggak? Tadi kan spesifikasi 350 ada ya. Kita coba 35000. Nah, ini high power ya, TXQ di 350. Ya, ada 700 mili. Kita coba di 250. Nggak ada. Oh, ada. 5 watt. 250 5 watt. Oke, jadi 350-nya tadi 700 mili ya. Ya, lumayan ada powernya. Sekarang kita coba bofeng nih. Saya coba bofeng. Ini sudah posisi high apa low? Oh, masih low ya. Kita posisikan ke high dulu. Program channel di transpower. Kita ke high. Oke, sudah high. Kita coba ke radio amatir. Coba 5 watt VHF. Coba UHF-nya 435. Ya, 5 watt juga sama dengan TXQ. Kita coba di 350. Ini speknya 350 nggak bisa mancar ya. Ya, saya pencet nggak mancar. Jadi memang sesuai spesifikasi nggak mancar di 350. Sekarang 250. Nggak mancar. Mungkin 25500 nggak mancar ya. 260. Oh, di 200 ya. 200. Ya, 200 mancar teman-teman. 250 nggak mancar. 200 itu ya berarti dekat dengan VHF ya. Ya, kayaknya 210 juga nggak mancar ya. Coba 210 mancar. Setengah watt. Oke, tapi ini nggak disarankan kita pakai dummy lead, jadi nggak masalah. Nggak mancar keluar. Jadi nggak disarankan kita mancar di frekuensi ini. Dan saya paling kalau frekuensi ini hanya untuk receive saja, kita receive aja, nggak mancar. 350 juga saya nggak mancar, 250 juga nggak mancar. Artinya kedua radio ini sama kuat di VHF dan UHF-nya, powernya sama ya, 5 watt dan 5 watt. Nice. Oke, cuman sayangnya spesifikasi dari TXQ ini dia spesifikasinya sampai 8 watt, kurang dari 8 watt ya. Mungkin yang takpot juga lebih ngeri lagi. Mungkin spesifikasinya di 10 watt atau berapa watt di atas itu ya. Seharusnya 5 watt saja, nggak lebih dari itu, nggak lebih dari 5 watt. Oke teman-teman, jadi itu ya yang udah bisa kita tes antara kedua radio ini. Dan nanti kesimpulan dari saya ada, cuman itu bukan berarti mutlak untuk Anda ikuti. Artinya semuanya kembali kepada Anda, karena ini udah saya tes tadi ya, dua-duanya kita tes ya. Jadi nanti tinggal Anda yang bisa menentukan seperti apa. Oke, teman-teman, itu dia kita coba melakukan perbandingan kedua radio. Di sini ada TXQ A36 dan di sini ada Bofeng BF18H. Jadi hampir sama ya, hampir sama kita tes tadi, tapi ada perbedaan, jelas ada perbedaan ya. Ternyata Bofeng ini bisa scan teman-teman ya. Cuman saya yang kemarin review kemarin itu saya belum pelajari semuanya. Terus terang aja, mungkin Anda bisa tanya tokonya ya. Itu barang datang mungkin sore apa ya. Terus besok saya review. Jadi artinya saya tidak punya cukup waktu untuk mempelajari, tapi yang jelas kita coba aja. Jadi saya itu biasanya directly. Jadi barang datang, begitu datang ya langsung saya coba tes-tes saja, kira-kira apa yang ada,
Nah, kita coba review. Tapi ternyata saya ketinggalan teman-teman. Karena waktunya tidak cukup untuk mempelajari itu, jadi agak sedikit ketinggalan. Ternyata Baofeng bisa scan frekuensi. Ya, tambah lagi bingung Anda kan, bisa scan frekuensi. Oke, ini juga bisa scan frekuensi untuk yang TXU A37 atau kalau di luar sana ada yang namanya Talkport A36 ya. Harganya jauh lebih mahal ini ya dibandingkan ini. Tapi setelah saya timbang-timbang ya, setelah saya timbang-timbang ini untuk mana yang lebih tinggi ya nilainya. Tapi bukan rekomendasi, tapi lebih tinggi ya. Artinya gini, yang kita uji tadi ya, contoh ini satu, untuk antena Baofeng lebih oke ya untuk kualitas antenanya. Kemudian untuk layar Baofeng juga lebih oke untuk layarnya. Jadi untuk resolusi layarnya Baofeng lebih smooth. Saya lihat Baofeng ini, kalau saya lihat tampilan warnanya ini sama-sama dengan Yaesu ya. Kalau Anda lihat Yaesu atau Alinco ya warna-warna biru gitu ya. Nah, itu saya senang sekali lihatnya, halus, tampilannya halus ya. Kemudian untuk kualitas modulasi, Baofeng lagi ya. Untuk mikrofon, untuk speakernya, Baofeng lagi. Untuk fiturnya, Baofeng lagi. Kelebihannya ada lampunya, kemudian dia baterainya juga lebih lebih safety. Kemudian Type C sama-sama Type C ya, bisa dicas dengan Type C. Kemudian di sini konstruksi tombolnya juga lebih bagus Baofeng ya. Secara overall untuk eksteriornya ataupun untuk tampilannya, kalau kita pegang lebih keren ini sih sebenarnya. Tapi ya tergantung selera, itu kembali keren dan tidak keren itu tergantung selera masing-masing. Dan ini TXQ memang dia banyak warnanya, ada warna merah, ada warna hijau, ada warna hitam. Kalau nggak salah ada warna ungu juga ya. Tapi kalau yang Baofeng baru warna hitam ini. Tapi dengan warna ini aja saya sudah suka sekali ya. Tidak ada masalah dengan Baofeng ini. Nah, selanjutnya lagi yang menjadi keunggulannya Baofeng adalah bisa diprogram manual melalui HT-nya. Itu yang tidak dimiliki oleh ini Talkport. Ya, ini bisa crossband dari manualnya sendiri. Kita setting manual di sini, crossband, kasih nama, semua dari sini bisa. Itu yang saya senang sekali dari Baofeng. Artinya Anda nggak perlu pintar komputer, Anda nggak perlu jago IT, cukup nonton YouTube saya, cara programnya seperti apa, silakan diikuti. Ya, jadi nggak perlu pakai software. Anda bisa program crossband, simplex, repeater, duplex, aman. Nggak ada masalah ya, kasih nama, kasih channel, semua bisa dari HT-nya ya. Oke. Untuk kelemahan hanya satu, kelemahan kedua ini hanya satu. Kalau ini ada banyak nanti kelemahannya ya, tadi nggak bisa dari manual ya. Kemudian suara speakernya, kemudian suara mic-nya ya, kemudian kualitas receive AM-nya lebih smooth, yang ini lebih bagus. Ini AM-nya agak sedikit berisik ya. Ini AM-nya lebih enak didengarkan untuk airband-nya. Apalagi dengan yang ini jauh ya. Ini memang bisa semua, tapi ya kualitasnya tidak sebagus Baofeng untuk receive kualitas audionya. Oke, jadi itu kesimpulan dari saya. Sementara kalau ditimbang-timbang, kalau misalnya ini timbangan beratnya artinya apa ya? Mungkin bukan kalau kita punya apa yang harus saya katakan ya, misalnya ya kadar aja ya, kita punya kadar aja, kadar nilai nikel ya, misalnya ini 3% ya, ini nikelnya 3%, kalau ini ya sekitar 1,6%, seperti itu teman-teman, 1,6, 1,7, ini 3%. Artinya Anda sudah bisa menebak sendiri mana yang lebih banyak yang lebih banyak nilainya. Jadi 3%, ini 1,6, 1,7%. Sehingga kualitasnya tadi itu mempengaruhi hasil dari keseluruhannya ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, semua itu bisa dipakai, ini bisa dipakai, ini juga bisa dipakai.
Jadi semua tergantung kebutuhan kita bagaimana kita mengatur sebuah radio yang kita miliki. Tapi dengan begitu semua radio punya keunggulan dan kelemahan. Makanya saya lakukan perbandingan ini. Ini karena cukup viral di YouTube. Ini Tacpot 3A36 yang viral di YouTube di luar negeri sana. Makanya saya langsung sandingkan dengan yang Baofeng BF18H. Ternyata setelah kita sandingkan, ya ini Baofeng lebih worth it. Dia juga bisa scan frekuensi. Saya kira nggak bisa, ternyata bisa scan frekuensi. Airband juga bisa. Frekuensi juga sama dengan ini, bisa semua untuk mereceive ya. Kecuali untuk transmit, memang lebih baik kita transmitnya di amatir band ya. Oke, sekian itu aja dari saya. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan buat Anda semua dalam menentukan sebuah pilihan produk, sehingga Anda tidak lagi bingung menentukan mana yang Anda butuhkan ya. Sekali lagi, sesuatu yang baik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Semoga ini bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Yengki Charlie itu Yengki dia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye bye.